Shalom, saya Marlina, guru agama Kristen di SMP Negeri 1 Sumedang, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado dengan NIM 250106181. Kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025 di SMP Negeri 1 Sumedang, kelas 8 dengan tema Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran berbasis diferensiasi. Selamat menyaksikan. Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat, sukacita, siap belajar dalam pimpinan Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini sebelum kita memulai kelas kita akan menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapak. Anak-anak semua dipersilakan berdiri. Silakan satu orang memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa memimpin kita berdoa? Baik, silakan Ana. Kita akan absen dulu siapa yang sudah hadir pada hari ini. Ana, Citra, David, Vicky, Kelvin, Fernandes, Janeta, Noah, Romian, Rafael, Evan. Oke, baik, hari ini kita akan mempelajari satu topik di dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan judul Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah pernah anak-anak semua, apakah kalian sudah pernah mendengar kata Roh Kudus? Siapa yang sudah pernah dengar? Oke, satu, beberapa sudah pernah dengar. Ada yang belum pernah dengar? Jadi sekali lagi ibu tanya, sudah pernah dengar kata Roh Kudus? Coba angkat tangan yang sudah pernah dengar. Oke, terima kasih. Siapa yang masih ingat kapan pertama kali anak-anak mendengar kata Roh Kudus? Di mana? Kapan pertama kali mendengar kata Roh Kudus? Siapa yang mau menjawab? Yang di mana? Waktu diajarkan di sekolah agama di gereja. Waktu diajarkan di sekolah agama di gereja. Oke. Nah, yang kedua, menurut anak-anak siapa sih Roh Kudus itu? Ibu masih mau tanya lagi tentang ini benar atau salah? Siap-siap ya. Boleh langsung bilang benar Bu atau salah kalau itu benar dan salah. Roh Kudus hanya bekerja pada zaman Alkitab saja. Benar? Salah. Ada yang bilang benar? Nah, lalu Roh Kudus bukan kekuatan. Roh Kudus adalah kekuatan, bukan pribadi. Benar? Salah juga. Oke, lalu pertanyaan berikutnya. Orang Kristen dipimpin Roh Kudus setiap hari, benar atau salah? Nah, hari ini sebelum kita lebih jauh masuk di dalam materi kita tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita semua datang punya tujuan. Nah, tujuan yang kita pelajari hari ini adalah memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Itu yang akan kita capai pada siang hari ini. Karena itu anak-anak semua, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bergantian. Ibu akan membaca ayat 1, anak-anak semua ayat 2 sampai ayat 12. Sudah dapat? Oke, baik, kita akan mulai. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin deras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai Nah, disinilah peristiwa pertama ketika Roh Kudus dibicarakan dalam perjanjian baru. Siapa yang sudah pernah mendengar sebelumnya tentang Pentakosta? Ada? Barusan dengar hari ini ceritanya? Atau pernah?
Pernah, ada yang barusan dengar hari ini, ada yang sudah pernah dengar sebelumnya. Nah, waktu itu Roh Kudus turun di antara para murid karena mereka sudah ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berjanji, tenang aja, aku pergi, aku nggak akan ninggalin kamu sendirian. Jadi nanti akan kukirim Roh Kudus untuk menyertai kamu. Nah, peristiwa pertama keturunan Roh Kudus di dalam perjanjian baru itu ada di ayat yang kita baca barusan. Jadi ayat ini berbicara tentang kisah bagaimana Roh Kudus memenuhi para murid. Bagaimana wujudnya pada saat itu Roh Kudus, seperti apa kata firman Tuhan? Seperti apa? Ya, seperti lidah-lidah nyala api. Di mana? Di atas kepala. Itu model wujud Roh Kudus dinyatakan dalam hidup para murid pada saat itu. Nah, lalu kemudian setelah para murid dapat Roh Kudus, apa yang terjadi dalam hidup para murid? Mereka tiba-tiba bisa apa? Bisa berbahasa asing. Coba perhatikan di ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Oke, stop sampai sini. Orang Galilea beda bahasanya sama negara-negara lain seperti Elam, Mesopotamia, Partia, Media, Asia bahkan ada di dalam. Tapi tiba-tiba saat Roh Kudus memenuhi hidup para murid, tiba-tiba mereka bisa berbahasa lain. Ada yang pengen dipenuhi Roh Kudus seperti itu? Nanti Bu, aku mau minta sama Roh Kudus bisain aku bahasa Korea please. Supaya nanti nggak usah kursus, spontan langsung lancar aja bahasa Korea. Tapi apa sih tujuannya Roh Kudus memberikan kemampuan para murid supaya bisa berbahasa asing? Tujuannya apa? Dari ayat ini tujuannya apa? Supaya mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil tentang Yesus. Mereka menceritakan berita keselamatan. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan. Tidak pernah kursus bahasa Jepang, langsung khotbah dalam bahasa Jepang. Nggak pernah kursus bahasa Inggris, langsung khotbah dalam bahasa Inggris. Nggak pernah belajar bahasa Pontus, bahasa Asia. Tiba-tiba bisa bahasa Pontus dan bahasa Asia. Ajaib nggak karya Roh Kudus? Ajaib. Tujuannya adalah untuk memberitakan Injil. Karena mereka tadinya kesepian. Tuhan Yesus sudah pergi. Ya, ketua kita sudah pergi. Kita nanti sama siapa? Kita nanti pelayanan gimana? Tapi mereka nggak putus asa karena ada Roh Kudus. Kita akan lihat satu video tentang Hari Pentakosta lebih jelas lagi melalui video berikut ini. Pada hari Pentakosta, semua orang dari seluruh penjuru datang ke Yerusalem dan para murid Yesus berkumpul bersama-sama di sebuah rumah. Mereka telah menunggu janji dari Tuhan Yesus untuk mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan mereka kekuatan dan roh yang berani dalam hidup mereka. Saat mereka berada di dalam rumah itu, tiba-tiba terdengar suara di langit seperti angin kencang. Suara itu memenuhi seluruh rumah, dan murid-murid itu melihat sesuatu yang menakjubkan. Lidah-lidah api muncul dan melayang di atas kepala mereka. Kemudian pada saat ini saya memberikan kepada anak-anak beberapa pertanyaan pemantik dari pembukaan yang sudah diberikan melalui video tayangan yang sudah mereka saksikan. Diarahkan ke jalan yang benar. Diarahkan ke jalan yang kalau kita hidup menurut daging atau kita hidup menurut roh. Apa sih bedanya? Elizabeth, perbedaannya Kalau hidup menurut daging, kita akan berbuat jahat. Sedangkan kalau kita hidup menurut roh, kita akan berbuat baik. bagus sekali. Dan saatnya saya masuk dalam penjelasan materi pembelajaran. Saya menjelaskan tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman, dan saya berusaha menggabungkan antara gaya belajar auditori dan juga kinestetik melalui beberapa poin yang akan diberikan. Ada 4 poin yang saya jelaskan kepada anak-anak tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Semuanya akan dibaca di dalam beberapa bagian-bagian Alkitab. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan kode, meminta anak-anak untuk menggunakan jari mereka, tangan mereka, untuk menyebutkan setiap poin-poin yang ada. Saya menggunakan istilah 1P 3M.
1P, 3M. Dan saya meminta anak-anak juga untuk mempraktekkan melakukan gaya yang sama, 1P, 3M, dan itu akan memudahkan bagi yang memiliki gaya belajar kinestetik. Saya berusaha menerapkan gaya belajar dua arah dengan tetap menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk direspon oleh anak-anak, seperti pertanyaan sederhana, siapa yang sudah terbiasa melayani di gereja? Karena salah satu peran Roh Kudus yang sedang saya jelaskan ini adalah bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk bisa melayani. Dan dari yang sudah terlihat, beberapa anak-anak memang sudah terbiasa terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Setelah menjelaskan materi dengan gaya belajar auditori, saatnya saya berusaha untuk
masuk ke gaya belajar visual. Anak-anak yang senang dengan gaya belajar visual tentu akan lebih paham dengan adanya video yang ditayangkan yang bisa dilihat secara langsung, cerita yang langsung bisa dimengerti pada saat itu juga, sehingga pemahaman mereka terhadap materi pelajaran jauh lebih baik. Dan saat ini seperti yang sedang terlihat, anak-anak sedang menyaksikan video cerita tentang Jojo, seorang anak yang berusaha untuk mendengarkan suara Roh Kudus dalam hidupnya ketika di sekolah. Kadang-kadang ada keinginan pengen nyontek, ada keinginan ingin membuli teman, tapi ternyata semua tidak jadi dilakukan karena Roh Kudus yang berbicara di dalam hatinya. Nah, melalui video ini anak-anak boleh belajar lebih dalam mengenai peran Roh Kudus. Lalu setelah video ditayangkan, saya ingin melihat, mengevaluasi sejauh mana anak-anak memahami peran Roh Kudus melalui pelajaran pada video yang sudah mereka tonton. Saya memberikan beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan untuk menjawab berdasarkan cerita peran Roh Kudus yang sudah mereka saksikan bersama-sama. Dan saya minta anak-anak untuk terlebih dahulu menulis jawabannya di dalam buku catatan. Dan setelah ini, setelah menulis jawaban, saya akan bertanya langsung kepada anak-anak, sehingga bagi beberapa anak boleh langsung membacakan jawabannya, dan anak lain yang memiliki karakter lebih introvert boleh mengumpulkan jawabannya di depan dan akan saya periksa. Dia ingin memberitakan tentang Tuhan pada teman-temannya. Terima kasih. Percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat. Dan pada saat ini, bagi anak-anak yang sudah menuliskan jawabannya di dalam buku, saya meminta mereka untuk mengumpulkannya di depan. Dan saya langsung melakukan asesmen, saya langsung melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan dan mengukur sejauh mana mereka memahami setiap topik pembelajaran. Dengan cara seperti ini, maka anak-anak diberikan respon yang baik bahwa apa yang mereka usahakan, walaupun mereka malu berbicara secara langsung di depan seluruh teman-temannya, tapi mereka juga tidak diabaikan. Mereka diberikan respon yang baik atas setiap pekerjaan yang sudah mereka usahakan. Saat ini saya meminta satu orang anak untuk membagikan kembali buku catatan yang sudah saya periksa kepada semua teman-temannya. Keterlibatan dalam kelas, keaktifan dalam kelas sangat berpengaruh terhadap semangat dan minat belajar anak.
Karena saya sedang menggunakan metode pembelajaran berbasis diferensiasi, maka tentu untuk memaksimalkan pembelajaran ini, anak-anak saya berikan ruang, saya berikan kesempatan untuk bebas memilih apa yang akan dikerjakannya, sehingga materi ini akan jauh lebih dipahami. Jadi dari ketiga proyek yang akan dikerjakan oleh anak-anak, ada yang membuat poster, dan poster ini beberapa gambar sudah saya bawa sebagai bagian dari alat peraga, dan mereka bertugas untuk menuliskan bagian-bagiannya, dan juga ada kelompok yang akan membuat puisi, dan juga ada kelompok yang akan membuat drama, bermain peran bagi yang belajar gaya belajar kinestetik. Mari kita berbagi dalam kelompok. Tentu di dalam metode ini saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih kelompok mana yang akan diisinya, akan mengerjakan proyek apa sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi anak-anak boleh memilih sesuai dengan apa yang diminatinya, dan saatnya berbagi ke dalam kelompok. Pada saat ini anak-anak sudah siap untuk menyampaikan proyeknya dan mempresentasikan hasil belajar mereka. Dan ini yang pertama maju adalah kelompok 1. Mereka bertugas membuat poster, dan saat ini mereka akan menjelaskan tentang buah Roh Kudus. Ada 5 orang yang mengambil bagian di dalam kelompok 1, dan semuanya aktif berbicara, turut menjelaskan dari 9 buah roh yang mereka sudah catat dan juga mereka bisa pahami dengan baik dan bahkan bisa menjelaskannya kepada semua teman-temannya.
kemudian saya memberikan feedback dan respon terhadap hasil karya mereka, lalu saya memanggil kelompok 2. Dan ini dia kelompok 2 yang bertugas untuk membuat bisikan puisi. kasih yang menuntun pasti. Saat hati ingin marah, dia berpikir, inilah miliknya sakit. Saat ingin menyerah, dia menyenangkan. Aku ada di sisimu, jangan gentar. Roh Kudus, kalau kami dapat terlihat, namun terasa dalam setiap langkah sesuatu. Engkaulah cahaya di dalam gelap, penonton lembut menuju kebenaran yang sejati. Engkau menumbuhkan buah hati di hati yang keras, menyalakan sukacita di tengah air mata, memberi damai di tengah badai, dan kesabaran di saat dunia tak mengerti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami minta maaf. Luar biasa. Dan yang terakhir kita menyatakan berapa singkat dari kelompok 3. Shalom teman-teman semua. Kami dari kelompok bermain peran. Sebelum kita mau nyeritain tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, sebelumnya aku Romian, aku di sini perannya sebagai Lia. Aku Ana, di sini aku perannya sebagai Rina. Aku Rafael perannya sebagai narator dan guru BK. Aku Vicky perannya sebagai Niko. Aku David perannya sebagai Bima. Niko, Rina, dan Bima duduk santai sambil membuka buku tugas. Niko tidak kesal. Aduh, tugas lagi. Aku malas banget ngerjainnya. Gimana kalau kita copy aja punya si Rina? Oh, itu ide bagus tuh. Cepat, Rina kasih dipinjemin. Nggak bisa gitu dong. Tugas itu buat belajar, bukan buat disalin. Kamu sok cuci banget deh. Rin, lagian siapa juga yang tahu. Ya, datang menghampiri mereka semua dengan senyum tenang. Hei, kalian lagi bahas apa? Niko ngajakin nyalin tugas. Aku sih setuju. Aja biar lebih cepat selesai. Iya sih, tadi malam hati kayak ada yang bilang, jangan curang, kerjakan sendiri. Tapi aku abaikan saja. Niko, tahu gak? Kadang Roh Kudus itu bicara di hati kita waktu kita melakukan hal yang salah. Kamu dengar gak suara itu? Niko diam sejenak, menatap ke bawah. Roh Kudus, adalah kami selalu hidup dalam hadapan-Mu. Sekian, drama singkat dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Shalom. Nah, pada saat ini saya kembali menyimpulkan dari setiap pembelajaran yang sudah diberikan dan juga memberikan beberapa pertanyaan refleksi ke anak-anak untuk dijawab secara spontan, secara langsung. Dan ini adalah akhir dari pembelajaran, ini dari setiap inti pembelajaran. Setiap anak-anak sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing. Hidup dalam peranan Roh Kudus, materi ini dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh setiap anak. Dan untuk membuat kesimpulan semakin bisa dipahami, maka di akhir sesi, di akhir kelas ini sebagai penutup, saya akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan satu lagu tentang judulnya Api Roh Kudus melalui video yang ditayangkan. Untuk hari ini kami sudah selesai belajar PAK. Tolong kami untuk mengerti karya Roh Kudus dalam hidup kami.
Amin.